Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. 3 tahun, adikku, akhirnya kau bangun. Lala merespon, 3 tahun? 3 tahun apa? Tuan Xiao, kau benar-benar orang hebat. Udah, jangan begitu. Apa kau dokter yang menyelamatkanku? Aku ingat kecelakaan mobilku. Lao Tao menjawab, iya benar, kau sudah koma selama 3 tahun. Ini berkat bantuannya. Aku masih ingat truk lumpur itu. Aku sangat takut. Semuanya telah berakhir. Xiaoke memberikan bajunya nih. Widih. Ting berhasil memberikan kembali nilai Shenhao 100 juta. Selamat atas keberhasilan ini. Nilai Shenhao berlaku selama 1 bulan. Aku nggak menyangka akan ada hari ini. Pasang surut kehidupan emang benar-benar menarik. Hey, gimana dengan janji kau, ha? Makan, pergi. Si dokter ditendang sama si Blade. Si Blade berkata, sepupu, lain kali jangan bawa orang seperti ini ke keluarga Tao. Lalu si Yuan ditinggal nih. Blade berkata, kakek, bilang padanya untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum datang lagi ke sini. Kau nggak hanya mengacaukan bisnismu sendiri, tapi kau juga telah mengacaukan bisnisku. Liu Xiao, aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kemarilah. Lalu si Liu Yuan memanggil nih ketiga bodyguard tuh yang siapa? Tiger, Dragon, sama Leopard. Nah, mereka bertiga menarik si Dr. Chang. Enggak, jangan. Dalam hati Liu Yuan, Xiaoke, aku nggak akan diam begitu aja. Hacu! Bersin. Dalam hati Xiaoke, sepertinya Ciaxi merindukanku. Sudah waktunya aku untuk pulang. Tuan Xiao, jangan buru-buru pergi. Aku punya hadiah untukmu. Kalau kau bisa membayarku, kurasa kau nggak perlu memberiku hadiah lagi. Lao Tao berkata, sebelumnya aku telah bersumpah, siapapun yang bisa membangunkan Lanlan, aku akan menjadikannya cucu menantu. Kalau kau menikah dengan cucuku, aku akan memberimu setengah harta dari kekayaanku. Waduh, aku nggak begitu kaya, tapi aku masih memiliki ratusan juta dolar. Kau bisa mendapatkannya setengah ratusan juta dolar untukku. Lao Tao merespon, aku yakin nggak akan ada yang mau menolak kondisi seperti ini. Panggil aku kakek. Xiaoke merespon, memanggilmu kakek? Iya, panggil aja aku kakek. Apa kau khawatir Lanlan akan menolakmu? Lalu tiba-tiba, terserah kakek. Kita melihat nih, Lanlan di pojokan tembok gitu nongol. Lao Tao berkata, hari ini aku benar-benar bahagia. Gak hanya Lanlan bangun, tapi aku juga punya seorang menantu. Xiaoke membalas, tunggu sebentar, apa kau nggak salah? Dalam hati Lanlan, salah. Apa dia nggak menyukaiku? Xiaoke berkata, aku udah punya istri. Hah? Apa kau bilang? Kau udah punya istri? Xiaoke membalas, kau kan nggak bertanya dulu kepada aku sebelumnya. Kau bisa bercerai. Xiaoke membalas, nggak mungkin. Dia bagaikan angin dan aku pasirnya. Kita nggak akan pernah berpisah selamanya. Dasar brengsek. Lalu si Lanlan pun pergi. Xiaoke berkata, kenapa dia marah pada aku? Aku kan nggak melakukan apa-apa kepadanya. Lao Tao berkata, sayang sekali, harus kecewa. Oh iya, aku sudah bersumpah. Jadi meski kau nggak bisa menjadi menantu di sini, setidaknya itu bisa digunakan. Nah, ternyata si Lao Tao memberikan Xiaoke mobil nih. Mobil ini sangat merepotkan.
Karena kan pintunya gunting tuh, jadi kayak ke atas ke samping gitu. Ayo pulang. Ternyata mobil itu miliknya. Dari kejauhan, dia seperti orang miskin. Dari dekat, ternyata dia sangat kaya. Lalu akhirnya, Xiaoko pun sampai rumah nih. Istriku, aku pulang. Tapi saat masuk, aku sudah lama menunggumu. Waduh. Melihat itu, Xiaoko shock dan langsung menutup pintunya. Apa aku nggak salah lihat? Apa ini mimpi? Coba lihat lagi. Tapi saat dilihat, miau. Waduh. Kucingnya ada 2. Enggak, sepertinya ini enggak mungkin. Lalu Xiaoko ditarik nih. Cepatlah masuk, jangan seperti orang bodoh. Dan pintunya ditutup. Jiaxin, ada apa denganmu? Jiaxin merespon, dari mana aja kau? Aku khawatir. Apa kau menungguku? Aku menunggumu untuk tidur. Xiaoko merespon, bukankah kau bisa tidur duluan? Bukan itu maksudku. Ayo tidur. 3 tahun. Kau tahu bagaimana rasanya aku selama 3 tahun ini? Ayo habiskan aku semaumu. Tolong jangan kasihani aku. Dalam hati Jiaxin, kau bisa menembusnya malam ini. Lalu saat Jiaxin ini Xiaoko nih tiba-tiba, apa ini? Ini bukan rambutku. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Terus tiba-tiba si Jiaxin ngambil bantal. Bajingan, aku nggak menyangka kau menjadi lelaki seperti itu. Jiaxin, ada apa? Kenapa kau marah? Keluar kau. Xiaoko diusir. Dasar pria bajingan. Ternyata aku salah menilaimu. Brengsek. Lalu akhirnya Xiaoko pun main sama si kucing nih. Apa yang terjadi? Apa karena aku nggak bisa menahan godaan, jadi dia marah? Tapi sepertinya enggak. Pasti ada sesuatu. Jangan-jangan dia tahu soal aku dan Yu Qiao. Dan akhirnya Xiaoko pun tidur nih bareng kucingnya. Sekarang di keesokannya di pusat perdagangan Haicheng. Selamat atas peluncuran Grand Jade dan pasar Woi di Haicheng. Waduh, pasar Woi. Seseorang bertanya, "Ibu, apakah Xiaoko nggak bisa datang?" Seorang merespon, "Bodoh amat lah. Iya, jangan bicarakan itu." Kita melihat nih, ini Jiaxin ibunya sama ayahnya mungkin ya, nggak tahu sih. Mungkin Mimin nggak tahu karena nggak dikasih lihat mukanya. Tapi ya Xiaoko juga di situ kok. Dalam hati Xiaoko, apa aku perlu undangan untuk masuk? Lalu saat Xiaoko ingin masuk, si penjaga berkata, "Tolong tunjukkan undangannya." Xiaoko merespon, "Aku suami dari wanita cantik itu yang sedang berjalan bersama itu. Hey, kami ini udah berpengalaman dan sudah dilatih secara profesional. Jadi jangan pura-pura dengan kami." Xiaoko membalas, "Tapi ini serius, aku juga kenal dengan Tuan Tao." Si sapam itu melanjutkan, "Ada sekitar 7 orang yang sudah berkata seperti itu hari ini. Masih aja bebal." Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Dia berkata, "Hentikan, apa kau pikir itu lucu, Ternyata itu adalah Liu Yuan. Dia berkata, "Sepertinya kau nggak punya undangan ke sini. Nggak apa, ikutlah denganku." "Nggak, aku bisa sendiri." Dalam hati Xiaoko, kenapa ada orang-orang brengsek ini lagi di sini? "Baiklah, aku tunggu kau. Aku juga penasaran soal bagaimana caramu bisa masuk nanti." Dalam hati Xiaoko, aku tahu kau bercanda soal mengajakku masuk ini. Liu Yuan melanjutkan nih, "Sudah 5 menit. Apa kau udah tahu caranya untuk masuk? Sebaiknya kau ikutlah denganku. Dengan syarat, kau harus meminta maaf atas apa yang terjadi padaku sebelumnya." Xiaoko membalas, "Kau masih memikirkan itu?" Dalam hati Xiaoko, sayangnya aku nggak punya ponsel untuk menghubungi. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Wah, itu indah sekali. Sungguh wanita yang cantik. Gak kalah cantiknya dengan Cao Jiaxin. Ternyata itu adalah si Lan Lan. "Hai, aku udah lama mencarimu." Sapam yang kiri berkata, "Sepertinya dia melambaikan tangan padaku." Yang kanan membalas, "Jelas-jelas wanita cantik itu menyapa aku barusan. Bahagianya aku." Lalu si Lan Lan pergi nih ke si Xiaoko. Dan ternyata Lan Lan bawa nih kartu VIP. "Ini undanganmu ketinggalan di rumahku semalam." Aduh, jadi malu. "Sayang, kau ceroboh sekali." "Ih, benci, tai lah." "Oh, VIP, silakan masuk." Dan akhirnya Xiaoko pun bisa masuk. Itu mungkin jadi cara yang bagus untuk memiliki undangan. Saat si Liu Yuan mau masuk dan memberikan kartu undangannya, si sapam berkata, "Maaf pak, undanganmu nggak bisa membawa rombongan masuk." Lalu Xiaoko meledek nih, "Apa kau ingin ikut denganku, Saat dibuka nih, ada tulisannya nih, "Yang terhormat Tuan Tao Cucang. Alah, kecil banget tulisannya. "Tao Cucang, kami sangat mengharapkan kedatangan Anda untuk berpartisipasi dalam perayaan Grand Jade Wool." Oh, Wool bukan Woi. "Kami tunggu kedatangan Anda." Lan Lan berkata, "Jangan khawatir." Xiaoko merespon, "Terima kasih telah membantuku. Nggak perlu berterima kasih padaku." Lalu di dalam nih, Lan Lan berkata, "Ini adalah acara terbesar tahun ini." Lalu seseorang di belakang berkata nih, "Bukankah itu suami dari sepupuku? Berani main-main." Si wanita berkata, "Sayang, bukankah itu menantu Cao?"
Nah, yang kanan nih adalah teman sekelas Ciasin, namanya Chuli. Gue nggak tahu nih, yang wanita atau yang kacamata nih. Oh iya bener guys, yang kanan tuh yang Chuli, yang kiri tuh namanya Wang Xiaotong. Nah ya, yang kemarin diacuhin sama si Master Pao. Chuli berkata, sayang, bukankah itu menantu Chow? Lalu orang mulai berkumpul nih. Hei tuh, ada apa sebenarnya? Hei, pria yang tampan. Chuli melanjutkan, kau tahu siapa aku? Aku teman sekelas Ciasin dan Liu Yuan. Ku dengar dia punya suami yang memiliki wanita pelacur muda kaya. Aku lebih setuju Ciasin dengan Liu Yuan. Mereka adalah pasangan yang serasi. Tapi tiba-tiba si Chuli ditampar sama si Lan Lan. Kau bilang aku pelacur, hah? Berani berbicara seperti itu di depanku? Hah? Sayang, dia memukulku. Dia mencari masalah denganku. Nah, si Xiaotong mencoba melindungi nih. Brengsek kau. Hah, sangat mudah untuk mengalahkanmu. Katakan sekali lagi dan aku akan merobek mulutmu. Lalu si Xiaotong mau mukul nih. Singkirkan wanitamu atau dia mati di tanganku. Dalam hati Lan Lan, apa pria ini belum tahu identitasku? Lalu Xiaoke langsung maju dan menahan tangannya. Brengsek. Kalau kau punya masalah, sebaiknya kau bicarakan aja. Dalam hati Xiaotong, aku gak menyangka ternyata dia begitu kuat. Dia yang mulai duluan. Dia harus meminta maaf padaku. Aku. Kau sangat menyebalkan. Lalu seorang kakek nih yang tengah nih, dia datang dan berkata, Grand Jade punya aturan. Kalau kalian nggak bisa menyelesaikan masalah kalian, sebaiknya kalian pergi dari sini. Kalian boleh memilih satu batu untuk perbandingan. Yang kalah akan membayar dan yang menang memiliki dan mendapatkan 2 batu. Nah, orang tua ini nih adalah Hustiancheng Changpei. Mungkin dia namanya Hustiancheng dari Changpei mungkin. Kan Changpei kan nama daerah. Jika dilihat, batu ini memiliki standar sesuai apa yang dikatakan bos. Aku sangat yakin aku pilih ini. Dalam hati si Hustiancheng, penglihatan yang bagus. Itu adalah batu dengan tawaran termahal saat ini. Xiaotong berkata, apa kau bisa menemukan batu yang lebih baik? Si Chuli menambahkan, mahasiswa kere, tahu apa kau soal ini, hah? Aku nggak yakin dia bisa mengalahkanku. Dalam hati Xiaoke, kesombongan seperti itu membuatku semakin tertantang. Lalu Xiaoke mengaktifkan perspektif eye. Pembelian perspektif eye berhasil dilakukan. Gimana dengan yang ini? Batu itu penuh dengan retakan. Nggak ada nilai di dalamnya. Mustahil. Terus kenapa lo mimisan, cok? Oh iya. Lupa perspektif eye. Xiaotong berkata, tahu apa kau soal batu? Ini seperti melawan sampah. Sangat lucu. Lalu si Lan Lan berkata, booth 7 berisi bahan dari Yin Outyan. Secara umum nggak ada lagi yang lebih baik dari di sini. Xiaoke berkata, batu-batu di sini nggak ada yang bisa diandalkan. Hei, apa kau nggak punya cara lagi untuk menertawakanku? Sepertinya dia mulai kebingungan. Lalu Xiaoke pergi nih ke tempat batu-batu kayak dianggapannya kayak batu-batu biasa lah, yang lebih rendah harganya. Batu-batu ini. Dan akhirnya Xiaoke memilih satu nih yang sangat kecil. Hei, lihat itu, anak ini ditakdirkan untuk kalah. Iya, bukankah batu kecil sudah dipastikan bisa kalah dengan batu besar? Aku pikir dia sangat cerdas. Dia tahu akan kalah dan dia bergegas memilih batu kecil saja. Si Xiaotong berkata, aku akan sangat bahagia melihatmu menyerah. Aku juga tahu bahwa kau nggak akan mampu untuk membeli batu. Tapi jangan khawatir, kau bisa membayarnya dengan angsuran dengan bunga normal. Jangan bersikap sopan padanya. Panggil polisi kalau dia nggak mampu membayar. Hentikan. Jika dia kalah, aku yang akan membayarnya. Wah, kartu emas hitam Centurion. Itu kartu unlimited. Maksudnya kartu unlimited tuh maksudnya saldonya bukan saldo sih. Kayak kartu kredit unlimited, bisa berapapun pakai. Dalam hati si Xiaotong, Xiaoke, si brengsek ini sungguh beruntung selalu dikelilingi oleh wanita kaya. Brengsek. Lalu batunya mulai dipotong nih di mesin pemotong. Orang-orang berkumpul dan melihat nih. Potong. Wah, Kaoping Yan Green. Ini bernilai jutaan. Dalam hati si Hustiancheng, benar-benar pilihan yang tepat. Hei tuh, apa yang terjadi? Sepertinya akan ada orang yang bersujud di hadapanku. Lalu Xiaoke mengambil batu yang kecil nih. Tolong bantu aku untuk buka batu ini. Si pemotong batu berkata, Pak, apakah ini perlu dilakukan? Kau yakin? Xiaotong berkata, kenapa kau masih mau memperjuangkan sesuatu yang gak mungkin? Chuli menambahkan, kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan memanggilmu master. Dan aku akan mewarnai kulitmu. Kita melihat nih, Lan Lan sendiri yang memotong batunya. Terima kasih. Dan saat dibuka, baiklah, ayo tunjukkan cepat. Jangan buang-buang waktu. Iya, akan kubalas tamparan itu. Hustiancheng berkata, jika ingin menang, seharusnya kau harus... Hei tuh, batu kaisar hijau. Gila, keren. Hijau sekali. Melihat itu, orang-orang kaget. Hah? Ini mustahil. Kenapa dia sangat beruntung? Hei, aku beli 10 juta. Aku beli 20 juta. Aku, anak muda,
Aku bisa membayarmu 50 juta. Berikan padaku. Lan Lan berkata, batu kaisar hijau berbentuk elips dan dapat dibuat gelang. Harganya masuk akal. Lalu Xiao Ke berkata, baiklah, aku akan menjualnya. Akhirnya, aku bisa mendapatkan batu ini. Saat aku masih kecil, nenek selalu memakaikan gelang dari batu ini untukku. Namun setelah aku berhasil dalam berkarir, aku nggak bisa mewariskan gelang itu karena beberapa hal. Lalam berkata, para selir kerajaan biasanya juga memakai gelang dari batu ini. Ini benar-benar menakjubkan. Batu jenis ini emang sulit untuk didapatkan. Lan Lan bertanya, apa Cao Jiaxin dan kau itu adalah suami istri? Kita? Dalam hati Xiao Ke, aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Lalu Lan Lan merayunya nih, kau emang pria yang tampan, aku menginginkanmu. Lalu seseorang datang nih. Orang ini nih namanya Yin Youtian. Dia berkata, aku beli sekarang 100 juta. Melihat itu, Xiao Tong kaget. Astaga, Yin Youtian datang. Ini benar-benar keberuntungan besar. Aku juga masih bisa menaikkan harganya. Apapun bisa kulakukan untuk hal yang aku sukai. Bos Yin, dia pernah bilang bahwa barang yang kau punya adalah sampah. Keterlaluan. Xiao Ke berkata, aku bilang booth 7 untuk batu selain yang aku ambil adalah sampah. Lalam berkata, kau berani sekali melawan Yin Youtian. Lalu Yin Youtian mengambil tongkatnya dan dia ingin memukul Xiao Ke. Berani kau bilang begitu? Lalu tiba-tiba, hentikan. Ternyata itu adalah Master Pao. Xiao Ke diundang VIP olehku ke sini. Apa kau bisa menahan diri? Hei, tuh lihat, Tuan Pao datang. Padahal lagi seru-serunya. Xiao Ke berkata, ini milikku. Jadi aku bisa menentukan kepada siapa aku akan menjualnya. 120 juta. Nah, jangan serakah. Itu udah cukup banyak untukmu. Xiao Ke membalas, keputusanku udah bulat. Aku akan memberikan ini 50 juta untuk orang yang lebih tua. Brengsek. Si Hustianceng berkata, terima kasih Tuan. Aku berutang budi kepadamu. Aku akan membayarnya setelah ini. Sama-sama. Ting. Sistem mendeteksi nilai Shen Hao meningkat 50 juta. Si Yin Youtian berkata, beraninya kau melawanku, anak muda? Apakah hidupmu udah gak berarti lagi? Xiao Ke membalas, aku pikir kau salah. Hei, itu, dia menghinaku. Bagaimana bisa dia bilang bahwa semua barang yang ada di sini adalah sampah? Yang di booth 7, yang boothnya si Yin Youtian. Kurasa semua itu bisa dibuktikan. Lalu satu persatu batunya mulai dibuka nih. Yin Youtian berkata, kalau sampai kau salah memotongnya, jangan salahkan aku untuk tidak bersikap sopan padamu. Xiao Tong berkata, ini akan jadi musibah untukmu. Cepat hentikanlah. Culi menambahkan, aku rasa dia akan celaka. Sekian banyak batu, mana mungkin dia bisa tahu bahwa semua ini adalah sampah. Saat dibuka pertama, nggak ada isinya nih. Kenapa buruk sekali? Ayo, potong lagi. Saat dibuka lagi, ternyata isinya jelek semua nih, nggak ada isinya. Gak mungkin. Orang-orang itu melihat agak kaget nih. Hei, itu lihat. Nggak disangka, aku berpartisipasi dengan produk sampah selama ini. Apa? Batu-batu itu adalah palsu? Dia benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Yin, kali ini ini sama dengan memberi makan serigala. Master Pao berkata, apa kau mendapatkan batu ini di jalanan? Menantuku, Yin Chanren, yang bertanggung jawab atas hal ini. Xiao Ke berkata, apa aku bisa menempuh jalur hukum untuk kasus ini? Menantuku adalah orang luar, jadi wajar jika dia sangat serakah dalam hal uang dalam keluarga. Dalam hati Yin Youtian, anak ini benar-benar hebat. Aku harus menggunakannya untukku. Yin Youtian berkata, Tuan, kau sungguh hebat. Dalam hal ini, aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku mau menjadi telapak tanganmu dan dibayar sesuka hatimu. Xiao Ke membalas, nggak perlu. Master Pao berkata, kau nggak akan bisa. Mendengar itu, Yin Youtian bingung. Kenapa? Iya, percuma. Yin Youtian berkata, sial, tutup pintunya. Kita mulai investigasi. Lalu seseorang datang nih, yang pakai baju putih. Dia berkata, tunggu sebentar paman, ada beberapa batu yang sudah masuk pada tawaran ketiga. Kalau ditutup, bukankah kita akan rugi besar? Orang ini nih, dia adalah Yin Xingyun, keponakan Yin Aotian. Yin Aotian siapa? Mungkin maksudnya Yin Youtian kali ya. Yin Youtian yang kanan nih, mungkin typo lah. Yin Youtian membalas, semua batu di sini adalah sampah. Kalau kau memberi tawaran ke semua orang, itu bisa merusak nama baik kita. Xingyun melanjutkan, tapi setidaknya itu adalah batu terbaik saat ini. Tunggu, aku bisa membuktikannya. Kau bayar itu dulu. Si Xiao Ke menyuruh si Xiao Tong untuk membayarnya. Xiao Tong bingung, Aku? Kenapa aku? Xiao Tong bertanya, apa kau mau memberiku diskon? Si Xingyun membalas, Diskon? Diskon matamu? Apa kau mau patah tulang, Ting, pembayaran 5 juta yuan. Sisa setengah yuan, 0,5 yuan. Aduh, rasanya seperti patah tulang beneran. Sakit sekali. Dalam hati ya, Xingyun bertanya, bagaimana menurutmu dengan batu ini? Xiao Ke menjawab, batu ini juga sampah. Tidak! Dan Xiao Ke langsung menghancurkannya dan isinya nggak ada apa-apa. Melihat itu, semua orang kaget. Butuh kemampuan tinggi untuk bisa mengetahui batu-batu di sini. Jika bukan karena Xiao Ke,
Aku nggak tahu lagi akan ada berapa banyak orang yang akan tertipu di sini. Yin Youtian berkata, tarik semua produk dari pasar dan cek lagi semuanya. Dalam hati si Xing Yun, ya, dalam hati si Xing Yun, ini sama aja dengan mempermalukanku. Brengsek kau. Master Pao berkata, Tuan Xiao, silahkan pergi ke lantai atas. Di sana adalah ruangan VIP. Loh, tunggu. Apa aku harus kehilangan 5 juta dolarku yang sia-sia itu? Xiao Ke membalas, kau pintar. Hah? Serius? Aha, artinya iya ya. Hah, aduh. Sebagian besar uang itu adalah milik bos. Tamatlah sudah hidupku. Mendengar itu, Cilu bertanya, apa? Kau bangkrut? Lalu si Xiao Tong pergi nih ke si Cilu. Lili, bukankah kau udah janji kepadaku untuk setia dan mau bekerja keras untukku? Sekarang kita mulai lagi dari awal ya. Hei, lepaskan aku. Xiao Tong didorong. Gak mungkin aku mau hidup susah. Aku akan telepon polisi kalau kau berani mendekat. Loh, Lili, bukankah kita udah berjanji sebelumnya? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!